Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat NLP Smart Indonesia, mungkin Anda merasakan bagaimana ketika susahnya mencari pekerjaan, lamar sana sini tidak berhasil, lamar ke sana ditolak, lamar di sini nggak lolos, lamar ke sini interview gagal dan lain-lain. Oke, dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips trik supaya kita cepat lolos ketika mendapatkan kesempatan untuk melamar pekerjaan, lowongan kerja apapun, dan ini berlaku untuk siapapun. Anda yang pengalaman atau Anda yang fresh graduate yang baru lulus dari sekolah akan menggunakan tip-tip ini, dan saya yakin Anda akan mudah sekali lolos untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa berkarir sesuai dengan keinginan Anda. Simak video ini sampai dengan akhir karena ada tip trik dari pertanyaan-pertanyaan para peserta yang akan memberikan kekayaan pengalaman Anda di dalam bagaimana ketika akan melakukan proses melamar pekerjaan, mengikuti seleksi sampai dengan Anda diterima dalam suatu perusahaan atau instansi tertentu. Sukses untuk Anda, ikuti terus video saya, jangan lupa subscribe channel saya mendapatkan informasi yang senantiasa positif untuk Anda. Pagi semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami hari ini. Amin, amin. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, senantiasa diberikan kesehatan, lancar aktivitas. Amin. Semoga selalu seperti itu. Amin, amin. Oke. Jadi hari ini Mas Yan, seperti saya matur tadi, kita mau dong dikasih tips-tips dan juga dikasih semangat gitu biar kami itu bisa lebih siap untuk battle-nya kami memenangkan pekerjaan. Bolehlah bocoran tentang dunia HRD gitu ataupun tentang apa yang mesti kami miliki dan kami jiwai biar kami itu keren di depan HRD gitu. Dan waktunya untuk Mas Yan, sesi pertama ini 45 menit. Mau nanti monggo seperti apa sesinya kami pasrahkan ke Mas Yan. Langsung mohon nggih Mas nggih. Oke, baik Mbak Esti, terima kasih Ya. sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, Mas, Mbak, saya panggilnya ya, ada Mas, ada Mbak. Yang kami hormati juga ada Ibu Dr. Anda Sularti MM, beliau sebagai Kabid di PPTK dan Trans ya untuk di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Surakarta. Baik, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sekali waktunya. Alhamdulillah bisa muwajah pagi ini, bisa berjumpa dengan bantuan Zoom, walaupun tidak berjumpa darat, tapi insya Allah semoga tetap menjadi manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, saya senantiasa berdoa untuk teman-teman, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, sukses, mulia, berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Allahumma amin. Baik, teman-teman semuanya, pada pagi ini, karena memang tadi setnya kita akan diskusi tentang gimana sih ya menjadi pencari tenaga kerja yang handal, tenaga kerja yang dicari, kalau kita bilang most wanted, karena sekarang ini benar-benar ketika perusahaan mencari tenaga kerja, ternyata menjadi cukup kesulitan. Saya mengelola beberapa grup HR dan juga aktif sebagai konsultan HRD dan juga mendirikan ada komunitas HRD beberapa, termasuk komunitas trainernya, konsultannya. Ternyata memang terjadi perbedaan antara apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dengan apa kualifikasi-kualifikasi yang memang sudah ada dalam diri seseorang sebagai job hunter ya, sebagai pencari kerja yang sekarang ini ada. Sehingga kadang-kadang ketika lowongan banyak, tenaga kerja tersedia banyak, tetapi tidak terisi-terisi. Ini keluhan teman-teman di bidang HR seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang bergabung juga di grup saya, lowongan kerja nasional di Facebook ya, yang tiap hari kita juga menampilkan lowongan kerja dan lain-lain, itu salah satu beberapa sarana yang juga memang di Cuat Consulting berikan, sehingga siapapun pencari kerja juga bisa mengakses berbagai macam lowongan yang insya Allah sudah valid, sudah kita validasi sehingga bisa kita tampilkan. Saya Ian Subianto, nanti silakan dipanggil dengan Ian begitu aja, atau dengan Subianto atau yang mana. Kalau sekarang ini aktif sebagai konsultan HRD, konsultan manajemen, trainer, motivator, konselor, ya pokoknya kegiatan yang memang terkait dengan bidang sumber daya manusia, termasuk kalau di pemerintah Kota Surakarta dari mulai agen of change, BKD, sampai dengan beberapa bagian di kota, kecamatan,
alhamdulillah mengisi, termasuk sampai dengan yang prapensiun. Jadi yang prapensiun juga masih biasanya ketemu dengan saya untuk di Pemkot Surakarta. Oke, teman-teman semuanya, adik-adik, kita langsung masuk ke apa sih yang sebenarnya kita perlukan. Bagaimana ketika seseorang sukses untuk melamar kerja. Jadi kadang-kadang kita berpangku pada sebuah CV yang bagus. Sekarang ini kalau kita bikin CV, kurikulum vitae itu wah luar biasa. Zaman saya menulis dengan folio, ya dengan folio ditulis tangan, kalau salah harus ditipek diganti. Tapi sekarang dengan berbagai macam template secara digital bisa diunduh gratis ataupun berbayar. Kurikulum vitae yang bisa dibuat ini luar biasa, bagus luar biasa. Dan sekarang pelatihan-pelatihan untuk sukses dalam interview, pelatihan persuasi, pelatihan komunikasi, apalagi yang kaitan untuk mencari kerja, itu sekarang banyaknya juga luar biasa. Karena saya juga mengadakan bagaimana tip-trik ketika sukses mencari kerja berbentuk workshop dalam 1 hari full sampai dengan praktek interview dan lain-lain. Dan ternyata dari CV yang kita berikan sampai dengan proses interview, berbagai tes teknik, berbagai tes psikologi, dan lain-lain, itu merupakan sebuah rangkaian yang selalu berkaitan. Beberapa hari yang lalu saya melakukan proses interview untuk salah satu pejabat yang nantinya ada di Perusda Kabupaten Sukoharjo. Sama proses interview yang kita lakukan juga diawali dengan beberapa proses psikotes dan lain-lain yang juga walaupun beliau sudah senior-senior, calon komisaris, calon direktur, tapi tetap akan melakukan proses itu. Dan di berbagai perusahaan akan sama. Ini merupakan sebuah kaitan. Proses yang berkesinambungan. Sehingga teman-teman memang benar-benar bisa melakukan persiapan dengan sangat detail sekali. Detailnya di mana? Saya menyoroti ada 4 hal yang menjadi penting sekali ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar dibutuhkan dicari oleh perusahaan. Sehebat apapun kita sebagai seorang pencari kerja, punya skill apapun, ijazah lengkap, didukung dengan berbagai sertifikat kompetensi yang lengkap, tapi memerlukan yang pertama ada komunikasi hebat. Bagaimana menyampaikan kita dengan asertif, dengan baik, apa yang kita miliki, kemampuan yang kita punyai, skill yang sudah kita kuasai untuk diketahui oleh sisi pihak perusahaan atau dari manajemen perusahaan. Yang berikutnya lagi ada yang namanya mental attitude. Ini nanti kaitan dengan bagaimana ketika kita harus berbicara, berdiri, berbajunya, atau menggunakan uniformnya, bagaimana aksesoris yang melekat di kita, style kita, gaya kita, dan ternyata itu masih sangat sekali diperhatikan oleh sisi perusahaan. Yang berikutnya adalah pengalaman akademisi. Jadi prestasi akademisi. Ada kemampuan yang memang dia harus link match dengan kebutuhan dari perusahaan, dan yang terakhir pengalaman dan reputasi. Loh, saya kan baru selesai sekolah, saya baru lulus, kok kenapa perlu reputasi? Reputasi sekarang ini bukan hanya untuk orang yang sudah berpengalaman kerja, tapi reputasinya mudah sekali untuk diketahui. Jadi ada yang pengalaman-pengalaman yang relevan dengan pekerjaan, ada jejak digital yang bisa dilihat oleh seorang HR, seorang manajemen dari perusahaan. Hal dari keempat yang ini, kita akan selalu menguasai bidang-bidang yang bisa kontrol secara total. Kemampuan menyampaikan bagaimana tentang kemampuan kita secara asertif dan lain-lain, itu juga merupakan sesuatu yang nanti kemampuan bisa kita pelajari. Dan sekarang bagaimana yang kita juga mungkin sekarang ini, ya kalau pencari kerja yang sekarang ini katakan usia dari mulai lulus sekolah, ada yang dari 18 tahun, ada yang sampai 30 tahun, 35 tahun, bahkan ada juga 40 tahun yang masih mencari kerja, karena sekarang ini lowongan pekerjaan kadang-kadang memang tidak hanya untuk orang-orang yang masih muda, yang masih selesai sekolah. Kita soroti yang pertama tentang mental attitude. Mental attitude perusahaan tidak pernah tahu. Mental Anda, attitude Anda, mental kita, attitude kita, perusahaan tidak pernah tahu. Kenapa? Perusahaan hanya akan melakukan snapshot, mengcapture dengan cepat apa yang dilihat pada saat itu ketika hadir ke perusahaan, pada saat datang ke perusahaan, pada saat di interview, pada saat nanti melakukan proses mungkin tatap muka, interview di luar, interview di company, dan lain-lain. Karena sekarang pola-pola interview, kalau saya melakukan interview untuk orang-orang yang sudah
pengalaman, sudah itu biasanya nginterview, saya ketemu, makan-makan, hanya makan malam, ngobrol-ngobrol, dan lain-lain. Dan ini yang benar-benar kita pelajari, salah satunya adalah bagaimana tentang gestur bahasa tubuhnya, isi-isi konteks dan konten obrolan yang disampaikan, bahkan sampai dengan bagaimana mereka groomingnya, lalu bagaimana mentalnya ketika berhadapan dengan seseorang yang dianggap superior, HR itu superior, dan lain-lain ya. Karena memang ini merupakan salah satu mental attitude yang bisa disoroti, bisa dipotret secara sekilas pada saat pertemuan. Karena HRD-nya perusahaan tidak ketemu dengan Anda, bukan teman Anda, bukan teman karib, bukan teman main, bukan teman chatting, bukan teman di Facebook secara detail. Bisa jadi mereka benar-benar orang yang tidak pernah kenal dengan kita. Sehingga pada saat itu, apa yang dibutuhkan? Mereka hanya akan melihat secara potret. Jadi apa yang dilihat saat itu dianggap akan mewakili keseluruhan dari masa sebelum ketemu dengan bagian perusahaan yang akan melakukan tes kualifikasi kepada Anda. Ini yang terjadi. Jadi yang menjadikan sebuah mental attitude kuat bahwa ada di proses di pikiran dari kita yang juga merupakan pikiran yang menciptakan mental kuat. Sukses merupakan hasil dari pikiran kita akan mengolah seluruh susunan saraf kita dan membentuk otot-otot kita, tubuh kita menjadi seorang yang memiliki mental sukses. Ini salah satu kok kenapa selalu memberikan proses di pikiran. Ketika seseorang mengenakan pakaian, sering orang sampaikan bilang bahwa apakah selalu orang yang berpakaian buruk mentalnya buruk? Oh tidak sama sekali. Karena tidak selalu mencerminkan, tetapi setidak-tidaknya dalam konsep behavior, kalau di psikologi kita sebagai seorang HR, saya sebagai seorang HR, saya sebagai seorang interviewer, saya sebagai istilah kadang-kadang menjadi seorang job hunter dan lain-lain ya, saya harus melakukan proses interview dengan berbagai macam orang. Ternyata dalam berbagai ilmu psikologi, dalam berbagai literatur-literatur yang menggambarkan mentalitas, behavior, kebiasaan dan lain-lain, grooming atau pakaian, cara menyisir rambut dan lain-lain, itu memang merupakan sesuatu yang paling cepat akan digunakan sebagai alat uji untuk menentukan sebuah kualifikasi. Sehingga cara berpakaian kita, cara berpenampilan kita, cara nanti bicara kita, cara menyisir rambut, benar-benar memang sangat diperhatikan oleh seorang HR. Di mana mereka bisa tahu? Oh, sekarang sangat mudah sekali. Saya ketika melakukan proses interview untuk kualifikasi seseorang, saya tidak banyak akan melihat dari CV-nya. Ketika CV sudah saya baca saya lengkap, saya kadang-kadang mampir ke Facebook-nya, saya mampir ke Instagram-nya, saya mampir ke YouTube-nya misalnya. Kok kenapa saya mampir ke sana? Karena dalam keseharian yang tanpa dilakukan proses sebuah settingan dan lain-lain akan tampak dari medsosnya mereka, jejak digital akan saya gunakan untuk proses memverifikasi. Sehingga ini benar-benar bagaimana grooming, bagaimana kalau dalam di Facebook dan foto-foto yang ditampilkan dengan pakaian dan macam-macam, kesehariannya kayak apa, ketika datang ke kantor seperti apa, dan lain-lain, ini menjadi sangat berbeda sekali. Pakaian ala yang model di Indonesia memang sampai dengan hari ini di perusahaan-perusahaan masih dipertahankan dengan situasi kalau orang bilang mungkin feodal, ini bilang kuno. Tapi inilah yang memang masih dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kita tidak bisa mengambil proses ya dengan kita berpakaian cuek ala milenial banget yang sangat gaul, sangat digital banget dan lain-lain ke perusahaan sampai dengan hari ini. Maaf karena HRD yang sekarang ini ada yang sering menjadi seorang decision maker untuk Anda, untuk kita bisa masuk bekerja atau tidak, kebanyakan usianya sudah di atas 35 tahun. Kadang-kadang mereka masih berkutat di bagian-bagian dunia lama. Sebagian bahkan malah baby boomer yang mungkin sudah usia 45-50 tahun yang sekarang menduduki di fungsi HR, di fungsi HRD. Dan di fungsi itulah maka paradigma isi sistem di dalam kepalanya, dalam pikirannya juga tidak jauh beda pada masanya, sehingga membawa masa ke saat ini harus melakukan mismatch yang tidak mudah. Jadi kalau teman-teman sekarang ini banyak di usia milenial, jangan sungkan, jangan segan kalau nanti ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah generasi sebelumnya, baby boomer dan lain-lainnya, juga akan berpenampilan sebagaimana paradigma yang ada di sana. Ini kualifikasi yang memang ada. Yang berikutnya, ada yang namanya prestasi akademis. Apakah prestasi akademis ini diperhatikan oleh HR, oleh manajemen perusahaan? Sangat diperhatikan. Sampai dengan hari ini, gerbang yang namanya pekerjaan
hampir 90% adalah ijazah. Jadi kita tidak bisa bilang, wah, yang penting kan skill, yang penting keahlian, yang penting kehebatan. Di Indonesia sekarang ini yang kita bahas di berbagai macam perusahaan, ini belum bisa kita terapkan kalau hanya mengandalkan skill. Semuanya masih membutuhkan pintu gerbang, yaitu prestasi akademis. Jangan segan untuk fight kalau yang masih kuliah untuk mendapatkan IPK yang lebih bagus dengan cara belajar yang lebih kuat, dapatkan skill yang hebat, dapatkan pembuktian sertifikat yang memang benar-benar tertera sesuai dengan sertifikat, kompetensinya benar-benar matching. Saya pernah punya pengalaman, ada sertifikat komputer office, nilainya juga A. Ada sertifikat lagi Photoshop, nilainya juga A, komputer dengan desain dan lain-lain. Saya tidak sulit-sulit, saya melakukan tes dengan mudah karena sudah ada sertifikatnya. Saya minta untuk ngadep di tempatnya komputer, lagi di tempatnya komputer, langsung buka Microsoft spreadsheet-nya, suruh dibuka, suruh ngerjakan berbagai macam tabel, kok ternyata tidak bisa, padahal sertifikatnya jelas. Sertifikat yang dimiliki sudah menjadi acuan, ternyata tidak sesuai dengan skill yang dimiliki. Sehingga kalau teman-teman, adik-adik semuanya memiliki sertifikat, memiliki berbagai macam piagam penghargaan, berbagai macam coretan-coretan, catatan-catatan yang mendukung dari kemampuan, buktikan kalau sertifikat itu memang qualified di dalam kompetensi secara langsung. Berani dites. Hebat dalam bahasa Inggris ketika dites bahasa Inggris, oke. Hebat dalam komputer ketika tes memang komputer, oke. Hebat melakukan proses apalagi digital sorting atau apalagi, silahkan. Kompetensinya benar-benar dibuktikan bahwa memang memiliki kompetensi yang sesuai dengan piagam yang dimiliki. Yang lebih penting lagi, kalau kita harus memahami bahwa di dalam lowongan pekerjaan ada yang namanya syarat mutlak. Syarat mutlak ini syarat yang kalau tidak dipenuhi, itu biasanya akan gagal untuk seleksi yang berikutnya. Ini biasanya akan menjadi syarat administrasi. Misalnya, pelamar minimal pendidikan D3. Yang tidak D3 atau belum sampai D3 ke atas, maka tidak akan dipanggil, tidak akan dilakukan proses untuk selanjutnya. Kenapa? Karena memang ini syarat mutlak. Ada syarat mutlak mencantumkan umur. Usia 18 sampai dengan 23 tahun atau sampai dengan 24 tahun. Di luar usia itu tidak akan dipanggil, tidak akan diproses di dalam proses evaluasi atau proses seleksi tenaga kerja. Kenapa? Karena di dalam perusahaan, saya pengalaman sekali hanya buka waitress, buka pelayan untuk restoran bakso, saya 2 posisi dibutuhkan, ternyata hampir 400 lamaran yang masuk. Sehingga kalau perusahaan tidak memiliki syarat mutlak, semuanya akan dilakukan seleksi, perusahaan akan boros dengan duit, akan boros dengan biaya, akan boros dengan dana. Makanya yang akan dilakukan proses seleksi hanya yang akan memenuhi kualifikasi dari kualifikasi di syarat mutlak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan, diperhatikan sekali syarat mutlaknya apa, dan biasanya syarat mutlak nanti akan terkait dengan satu, ijazah, sertifikat, usia, lajang atau tidak lajang, dan lain. Biasanya ini menjadi syarat mutlak oleh beberapa perusahaan. Itu yang cukup harus diperhatikan. Yang berikutnya ada istilah syarat tambahan. Ini biasanya akan menggunakan bahasa diutamakan memiliki atau sebagai syarat-syarat yang nanti dituliskan sebagai untuk pemisahan kualifikasi yang lebih tinggi dengan yang sedang atau dengan yang bawah. Syarat tambahan ini sudah dilakukan sebagai proses sarana seleksi setelah seleksi yang paling awal atau administratif itu lolos. Baru akan melakukan verifikasi dengan syarat tambahan. Misalnya, memiliki kualifikasi kompetensi, komunikasinya baik, semangatnya tinggi, proaktif, dan lain-lain yang sering disebutkan dalam berbagai macam iklan lowongan, ini kebanyakan adalah syarat tambahan. Sedang yang syarat mutlak biasanya hanya beberapa saja. Teman-teman, adik-adik semua, kakak-kakak ya, kalau ada di sini yang lebih senior juga dari saya, ketika melamar pekerjaan maka memperhatikan sekali syarat mutlak dan syarat tambahan. Walaupun kalau zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu bikin ya di folio bergaris, bikin tulisan, salah sedikit ganti lagi, salah sedikit ganti lagi, beli amplop, setelah itu masukkan ke masing-masing perusahaan, modal fotokopi, modal cetak foto, modal berbagai macam nulis dan lain-lain. Malam menulis, lampunya ditambahi biar terang, biar nggak coret-coretan. 1 lembar lamaran kerja sudah jelas berapa hitungan angkanya. Tetapi kalau sekarang, wow,
mudah sekali membuat CV, lamaran kerja, dan lain-lain. Sekarang sudah menggunakan pola-pola yang luar biasa. Milenial sekarang ketika ngelamar kerja sudah tidak menggunakan lamaran kerja langsung, tapi sudah langsung klik kasih alamat website, punya website personal yang itu digunakan sebagai sarana untuk melamar kerja. Di sana sudah diceritakan tentang kita dari mulai pendidikan, usia, orang tua, kebiasaan, dan macam-macam. Bahkan ada videonya, ada gambarnya. Sekarang kalau misalnya pelamar kerja sekarang ini banyak yang sudah dicari, hanya tinggal klik ketika di tempatnya Google kita bisa mendapatkan orang-orang kualifikasi accounting. Belum lagi dibantu dengan sarana-sarana yang lain yang semuanya serba digital, dari mulai penyedia situs-situs lowongan kerja yang berbayar ataupun yang gratis. Seperti ada Jobstreet, ada berbagai macam, banyak sekali di Indonesia. Memudahkan sekali ketika melamar 100 perusahaan satu klik sekarang sudah bisa. Tapi kalau dulu melamar 3 perusahaan kita harus datang, jalan kaki, datang ke pos satpam, dan lain-lain. Ini berbeda sekali dengan sekarang. Kalau dulu misalnya jarak jauh harus pakai pos kilat, bayarnya Rp700. Itu mungkin di era tahun 95, tahun sekian, Rp700 untuk pos kilat, satu ngeposkan, satu lamaran kerja. Tapi sekarang modal dengan pulsa Rp5.000, beli paket data, sudah bisa untuk melamar ratusan dari perusahaan. Sehingga sekarang lebih mudah lagi untuk melamar pekerjaan. Pengalaman yang relevan. Ini kalau misalnya kita yang sudah pengalaman kerja, memiliki kemampuan di bidang tertentu, akan lebih mudah ketika nanti wawancara kita bisa menjadikan studi-studi kasus atau hal-hal yang sudah kita selesaikan. Ada hal di perusahaan yang sudah bisa kita kembangkan, yang sudah bisa kembangkan lebih baik, kita bisa membuat perubahan dalam perusahaan, sehingga kita sudah bisa menceritakan kasus itu, sehingga nanti pihak manajemen perusahaan akan memiliki bagaimana ketika dia akan memilih, oh ternyata kualifikasi yang seperti ini cocok. Tapi bagaimana kalau ini yang terjadi adalah ketika orang-orang yang baru selesai sekolah, saya pengen melihat reputasi si A ini baru lulus kuliah, saya belum mendapatkan, dia belum memiliki yang namanya pengalaman kerja, ini benar-benar tapi dibutuhkan, ijazahnya oke, sertifikatnya oke, cerita dari CV-nya oke semua, fotonya juga oke semua, tampilan digital semuanya oke, yang mereka sodorkan di dalam CV, dalam lamaran semuanya oke, nggak ada yang cacat sedikit pun. Kita HRD akan menyimak bagaimana sosial media, bagaimana di Facebook-nya, bagaimana grup-grup yang diikuti, bagaimana ini dalam beberapa waktu terakhir, kita akan scroll terus, kita akan lihat apa yang terjadi di sana. Perusahaan dimanapun akan menjauhi orang-orang yang terlibat dalam satu organisasi terlarang, baik langsung ataupun simpatisan. Jadi kalau di Facebook, di sosial media lainnya, ada postingan-postingan dari adik-adik, teman-teman semuanya terkait dengan organisasi-organisasi terlarang, kapanpun dan dimanapun, pasti akan menjadi salah satu pintu yang akan tercegah kalau misalnya akan masuk ke sana. Sehingga ini benar-benar akan menjadi salah satu hambatan. Jadi silahkan ketika bermedia sosial dengan ramah, dengan baik, gunakan dengan sangat baik, hati-hati sekali apabila terjadi yang namanya kegiatan-kegiatan yang melanggar dari sisi kepemerintahan. Ini sangat bahaya. Kenapa? Karir dan pekerjaan ini salah satunya akan dilihat. Ini zaman sekarang sudah mudah sekali, jejak digital tidak pernah hilang. Yang kedua, ada pola-pola kata-kata dan lain-lain. Misalnya, wah ngaku ketika di CV bilang orangnya sangat semangat, sangat antusias, sangat luar biasa. Tapi begitu di Facebook dibuka ternyata, aduh malam minggu hujan nih, gimana? Udah kelihatan sekali kayak mengeluh, kayak wah seperti tidak memiliki jati diri, gitu aja sampai mengeluh sedemikian. Belum lagi nanti ada keluhan-keluhan lain. Ngeluh terus isinya di Facebook, ngeluh terus di Instagram, ngeluh terus istrinya di media sosial. Bagaimana perusahaan ketika melihat ini, saya yakin bahwa model yang seperti ini perusahaan tidak senang. Ini salah satu hal yang hati-hati ketika bermedsos. Banyak sekali kaitan-kaitan di dunia medsos yang sekarang sudah mulai kita buka untuk kita tahu bagaimana seseorang dia akan dipilih atau tidak dalam sisi perusahaan. Jadi yang memiliki konten-konten di dalam media sosial yang sekiranya menghambat dengan karir dan lain-lain, apabila akan melakukan proses lamaran segera di cleaning, bersihkan atau hapus total dulu, dan nanti bikin yang baru, bikin sesuatu yang lebih baru lagi, dan isi dengan sesuatu hal yang baik, yang positif, sehingga benar-benar itu mencitrakan diri. Loh kok kenapa harus berpikir positif? Kan kita sekarang ini udah nggak semangat, kenapa harus pura-pura semangat? Dengan pura-pura semangat, dengan pura-pura percaya diri, ketika dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi habit kita.
semangat ketika diawali bukan dari semangat langsung, bisa jadi semangatnya masih pura-pura, semangatnya masih kita melakukan setting, drama setting, ya kita men-setting diri kita. Tetapi ketika terus-menerus terjadi, ketika terus-menerus itu berlaku, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan benar-benar akan menjadi orang yang semangat, bukan pura-pura lagi. Semangat, percaya diri, antusias, dan lain-lain, ramah, dan lain-lain, bisa dipelajari karena itu adalah skill. Bukan sebagai bakat yang langsung tiba-tiba ada. Artinya itu bisa dibiasakan dengan konsep kita melakukan hal itu dari awal, kepura-puraan pun itu bisa dilakukan. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan nanti boleh dicatat dan nanti kita dalam sesi diskusi kita akan bisa langsung diskusi. Yang terakhir, hal dari 4 hal yang saya soroti sekali ketika kita sebagai seorang pencari kerja adalah kemampuan menyampaikan secara asertif hal-hal yang memang kita kuasai. Banyak sekali ketika interview, ini maaf saya kadang-kadang sampai kesel gitu ya. Ditanya seperti ini, Mas, kenapa kok pengen lamar kerja di perusahaan ini, Mas? Wah, saya seorang teknik industri, Pak, sehingga saya perlu mengaplikasikan ilmu saya. Waduh, mengaplikasikan ilmu saya. Jawaban-jawaban yang sekarang ini dibutuhkan jawaban yang realistis, jawaban yang logis, jawaban-jawaban yang bukan sebagai kesan jargon atau moto yang tidak bisa dilaksanakan. Ketika orang melamar kerja, memang benar aplikasi, ada aplikasi ilmu dan lain-lain, tapi maaf, ada tujuan lain yang harus disampaikan. Ketika ditanya gaji, berapa gaji yang mau disampaikan? Wah, terserah dari perusahaan, Bapak, terserah perusahaan mau gaji berapa. Baik, Bapak, saya ngikuti aturan dan aturan main di perusahaan. Itu jawaban-jawaban klise yang sekarang ini muncul sekali luar biasa. Ketika ditanya tentang gaji yang diharapkan, ditanya tentang salary yang diharapkan, ada lagi yang tanya ke saya. Waktu konseling massal juga sama dengan Zoom seperti yang tanya. Pak, saya tanya, kenapa? Gini loh Mas, saya itu kalau ditanya tentang gaji, saya selalu menjawab ini apakah salah? Tidak salah dan tidak benar. Tetapi kalau seorang HR biasanya akan melihat bahwa kapasitas diri seseorang juga akan diukur dengan sebuah harga. Salah satu bentuk memberikan nilai, memberikan citra, harga yang diberikan kepada perusahaan, menyebutkan angka berapa yang memang akan dicapai. Kalau tidak sepakat, tidak sesuai, tidak seperti yang ada di aturan perusahaan, itu hal lain. Karena tetap aja mungkin pekerjaan bisa diterima dengan baik, tapi dengan gaji tentunya dengan catatan. Artinya gaji memang bukan satu-satunya, tetapi kita perlu menunjukkan bahwa kita memiliki yang namanya nilai dari apa yang harus kita lakukan. Ini terkait dengan apa? Dengan kita berani menyampaikan secara asertif. Lamaran kerja kita buat dengan lamaran kerja yang memang dengan susunan kalimat-kalimat tegas yang jelas, yang baik sekarang ini, tidak perlu berpuisi, tidak perlu berpantun dan lain-lain. CV ya kita sampaikan dengan secara sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan. Kalau memerlukan perusahaan memerlukan bukti-bukti tentang perusahaan yang sebelumnya, ini juga sering disampaikan, ini juga perlu kita buktikan. Dan sekarang ini bagi orang-orang yang sudah pengalaman, berarti harus bisa mengkomunikasikan ide apa terhadap perusahaan. Tergantung level apa yang kita maui untuk kita duduki. Dan apa yang kita menjadi ide-ide dan kreativitas yang akan disampaikan, ide development yang sudah terjadi, ini akan disampaikan pada saat wawancara kerja. Dan pada saat wawancara kerja inilah bagaimana seseorang itu memiliki kapabilitas komunikasi, persuasi yang baik itu benar-benar dipertaruhkan. Di Indonesia, hampir 80% orang menilai orang yang bisa bicara itu dianggap yang mampu. Ini di Indonesia. Kita nggak usah cerita yang panjang, lebar, dan lain-lain. Pokoknya asal bisa menceritakan, itulah yang sekarang ini memang dianggap bahwa itu yang mampu untuk melakukan proses pekerjaan. Dan itu yang benar-benar terjadi saat ini. Artinya itu masih dinilai oleh sisi perusahaan ketika seseorang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan, tidak semua HRD akan memandang sisi skill yang terpendam. Kalau tidak menceritakan. Ceritakan apa adanya, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau memang ada sesuatu yang bisa ditonjolkan, sampaikan dengan asertif. Pak, saya di perusahaan yang sebelumnya saya sudah melakukan tugas-tugas seperti ini, dengan tingkat kesulitan yang seperti saya bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Dan semoga pengalaman ini bisa juga digunakan di perusahaan sini. Itu mungkin asertif. Kalau disuruh ceritakan kasusnya, selama kasus itu, yang pertama, bukan rahasia perusahaan. Sampaikan kepada perusahaan yang akan dilamar. Tapi kalau ada rahasia perusahaan sebelumnya, dan Anda menyampaikan,
maka disitulah sebenarnya jurang menganga sudah menanti Anda. Di seluruh HRD secara perusahaan, walaupun secara langsung dan tidak langsung, mereka akan terjalin di dalam organisasi, entah di Apindo, entah di mana, dan lain-lain, dan kita akan saling bicarakan. Ketika ada seorang calon pencari kerja menceritakan sebuah rahasia perusahaan di perusahaan yang sebelumnya, maka bisnya akan menjadi catatan khusus, bahkan ini menjadi catatan-catatan di berbagai grup di HR. Kalau dulu kita kumpulan langsung ya, kumpulan langsung. Sekarang ada grup WhatsApp-nya, ada grup Telegram-nya, ada grup Facebook-nya yang tertutup. Jadi kita sekarang membahas yang tertentu biasanya akan melakukan bahasan-bahasan secara internal. Bahkan sampai dengan ketika kita membuat yang namanya surat pengalaman kerja, itu pun ada semacam kayak tanda-tanda yang sering kita berikan. Oh, ada surat pengalaman kerja yang dipakai garis 2, ada yang baris tebal 1, garis yang satunya kecil, ada yang garis 1 dan tebal dan lain-lain. Ada beberapa yang sudah melakukan proses ini sebagai kode bahwa orang ini bagaimana, sehingga pengalaman dan lain-lain yang disampaikan kadang-kadang itu nanti akan dilakukan cross check langsung dengan CV dan dengan bukti-bukti real yang ada, sehingga dokumentasi-dokumentasi ketika kita melamar kerja memang kita siapkan. Dan sekarang ini kalau untuk yang lulusan di khususnya di vokasi, yang kejuruan-kejuruan, ada yang namanya sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dari mereka yang misalnya lulus di tempatnya sekolah teknik, setelah itu mereka sudah menguasai bagaimana pengelasan yang baik sampai level tertentu, ada sertifikasi kompetensi BNSP yang berlaku selama 3 tahun untuk nanti dilakukan reassessment atau renewal lagi. Ada yang mereka ada di jurusan tata rias, ketika melakukan rias dan lain-lain sudah tersertifikasi dari pihak LSP yang ada di sekolah, ya di lembaga sertifikasi profesi ada di sekolah sudah diberikan sertifikasi kompetensi BNSP. Buktikan kalau sertifikasi itu benar-benar memang menunjukkan skill dan kemampuan kita. Ada piagam, ada yang namanya dan lain-lain ya. Kalau kita cerita, saya pernah kursus di sini, saya pengalaman di sini, saya melakukan ini dan lain-lain, ceritakan dengan asertif kepada sisi orang yang melakukan seleksi kepada kita, sampaikan dengan baik dan tunjukkan benar-benar bahwa kita memang sesuai dengan apa yang kita tuliskan di CV, apa yang kita tuliskan dalam sertifikat atau dalam piagam. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena satu kali saja terjadi ketidaksesuaian, maka akan menjadi penandaan yang nantinya akan terus berimbas kepada karir kita selama berada di perusahaan. Dan yang penting sekali sekarang ini, bersikaplah secara formal dan netral ketika melakukan proses wawancara komunikasi dengan interviewer dari perusahaan. Karena masih banyak sekali orang yang mentalnya maaf-maaf, begitu mau ketemu HRD udah kayak panas, dingin, ketakutan, redak, demam, dan lain-lain. Yang terjadi seperti itu silahkan datang ke tempat saya terapi untuk menjadi orang yang percaya diri, orang yang persuasinya bagus, belajar ini dan lain-lain. Kenapa? Karena mental yang demikian memang membawa mental-mental yang inferior dan akhirnya melemahkan ketika mencari pekerjaan. Berani bicara dalam hal ini adalah memiliki kemampuan asertif dalam komunikasi. Oke, adik-adik, teman-teman semuanya, saya rasa itu hal yang saya sampaikan dari 4 hal yang saya sampaikan, dari mulai bagaimana kita membangun mental attitude kita, bagaimana gestur bahasa tubuh kita, grooming mental secara umum, dan lain-lain. Lalu berikutnya bagaimana kita tentang bukti kemampuan secara skill ataupun kemampuan dari knowledge, maka pengetahuan dan keterampilan itu selalu kita lakukan link match dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pengalaman-pengalaman yang relevan, jejak-jejak digital yang kita miliki merupakan salah satu pengalaman dan reputasi diri kita di perusahaan manapun, karena itu akan dinilai terus-menerus. Dan yang keempat, bagaimana ketika yang ketiga hal ini kita kemas ke dalam suatu pembicaraan, dalam suatu komunikasi, sehingga bisa menyampaikan dengan baik kepada sisi perusahaan. Dan saya tunggu apabila ada pertanyaan, hal-hal lainnya kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, dipersilahkan bisa dicatat daripada sesi tanya jawab, teman-teman nanti bisa melakukan tanya jawab langsung. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk materi yang saya sampaikan saya cukupkan. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan nanti kita bisa tanya jawab pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Mbak Esti, terima kasih Mbak Esti. Terima kasih banyak Mas Yan, materinya luar biasa.
Jadi ternyata banyak rahasia juga ya HRD ya. Mudah-mudahan sih ini Siapanya HRD? Kita keserap nih, jadi biar nanti kita kayak kalau mau ketemu sama HRD udah kayak punya senjata yang I know you gitu ya. Terus ini Mas Yan mohon izin, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, baik. Baru nanti sesi diskusinya bareng-bareng. Mohon izin nggak apa ya Mas Yan ya? Baik, siap, siap, oke. Siap. Oke, baik teman-teman, kita mau lanjut ke sesi berikutnya. Jadi ini Mas Dedi, ini beliau sekarang mengampu di Puspaga, Kota Surakarta sebagai konselor. Dan di sini nanti beliau akan menyampaikan materi tentang mengenali potensi diri. Kenapa kok ini kami sampaikan di sini? Jadi begini, ada banyak kasus yang kami temui, teman-teman yang datang ke tempat kami, yang dia sedang mencari pekerjaan itu masih belum bisa menjawab ketika kami nanya, Dek mau kerjaan yang seperti apa yang kamu inginkan gitu. Jadi kita tuh sering nanya kan, oke, mau info lowongan yang di bidang apa? Itu banyak banget teman-teman pencaker yang dia tuh jawabnya masih apa aja Mbak, itu apa aja. Dan ketika kami perdalam itu benar-benar teman-teman itu ternyata belum banyak mengenali tentang sebenarnya apa yang dia mau dan apa yang dia suka, terus apa yang dia punya gitu. Dan ini nanti kita sama Mas Dedi, nanti kita coba ada beberapa simulasi, satu saya kemarin sempat zoningan, gimana sih simple aja kalau kita mau lihat potensi kita sama kecocokan kita dengan pekerjaan yang ada yang ditawarkan oleh HRD. Mas Dedi, apa kabar Mas Dedi? Sudah siap ya Mas Dedi ya? Halo. Sudah Mbak, insya Allah Mbak. Oke, hai. Assalamualaikum Mas Dedi. Terima kasih banget nih udah gabung. Mohon diberikan beberapa info lah ke teman-teman bagaimana untuk bisa mengenali diri dan biar bisa paling nggak kalau pas mau ngelamar pekerjaan tuh pas gitu dengan dirinya gitu. Langsung saya pasrahkan ke Mas Dedi ya, 15 menit. Insya Allah cukup ya Mas ya. Oke, silakan Mas Dedi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Nah, sekarang sebelum motion is emotion, jadi pergerakan itu termasuk atau pensil dan satu lembar kertas. Silakan. Saya tunggu 1 menit ya. Saja. Termasuk buat teman-teman satu lembar kertas yang spesial materi kita yang luar biasa dari Pak Yan dan Pak Yani juga. Halo, Mas Dedi, suaranya hilang-hilang. Oh ya. Sabar. Oke. Silakan persiapkan satu kertas sama Apa sinyalnya kurang bagus ya? Halo Mas Dedi, sinyalnya oke nggak sih? Ini kita nggak dengar tuh. Coba dicek Mas. Benar. Tunggu ya teman-teman ya. Cek. Sudah masuk belum ya? Oke, silakan teman-teman persiapkan. Oke, udah masuk suaranya. Satu lembar kertas sama satu alat tulis. Satu lembar kertas sama satu alat tulisnya.
Karena kita tidak mau materi yang diselenggarakan oleh Disnaker ini menguap begitu saja, materi yang sudah disampaikan Pak Ian tadi menguap begitu saja, maka kita harus menuliskannya. Oke, sudah semuanya? Oke. Termasuk buat teman-teman yang off kamera, kami minta tolong buat disiapkan. Sekarang kalian tulis apa cita-cita kalian di dunia ini dalam satu kalimat. Tujuan atau cita-cita hidup Anda dalam satu kalimat. Kita tidak akan melihat cita-cita teman-teman sekalian karena itu rahasia perusahaan ya Pak Yan ya. Maka tuliskan untuk diri kalian sendiri dan kalian yang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Oke, menuliskan selama 1 menit, silakan. Tiga 30 detik lagi. Jadi selama kurang lebih berapa belas atau berapa puluh tahun ini kita mulai flashback ini apa sih yang kita kejar-kejar di dunia ini? Satu kalimat saja, nanti kalau satu paragraf atau satu wacana kebanyakan. Sembari teman-teman menulis, perkenalkan diri dulu saya, mohon maaf. Nama saya Didi Suryawan. Saya sekarang bekerja di Puspaga Surakarta di Dinas PP PAPM. Mulai tahun ini karena 3 tahun kemarin dari 2017 saya sempat bergabung di HRD di suatu bimbingan belajar. Jadi 2017 sampai 2020 masuk di HRD di bidang development, sempat menjadi manajer juga. Nah, sekarang di Puspaga. Dan teman-teman jangan lupa untuk memfollow Puspaga ya teman-teman ya. Sudah semuanya? Oke, saya anggap sudah. Buat teman-teman yang off kamera juga sudah. Oke, silakan. Lihat di kolom chatnya sebentar lagi. Masih ada yang belum? Oke, kita akan langsung praktik karena kemarin Mbak Esti mintanya untuk mengenali diri kita sendiri. Maka kita harus tahu sejauh mana apa yang kita inginkan untuk karir kita nanti. Oke. Saya akan memberikan link. Di situ satu tes. Silakan teman-teman dibuka, tidak usah di on kamera, tidak apa-apa. Masih di on, nggak apa-apa. Yang wajib semua silakan diklik di kolom chat ya 123123test.com. Silakan dilihat dulu, jangan dimulai sebelum perintah dari saya. Sudah ada yang belum masuk di linknya? Saya akan pandu pelan-pelan buat teman-teman bagaimana cara mengerjakan tes. Ini adalah suatu karir tes yang simpel ya, kurang lebih 5-10 menit buat pengerjaan. Bukan tes personality, tapi tes bagaimana kita nanti untuk memilih suatu pekerjaan yang tepat untuk diri kita, agar kita tidak distres atau kita tidak stres dalam mengalami pekerjaan gitu. Share screen bentar ya. Sudah teman-teman semuanya buka seperti ini ya. Nah, cara pengerjaannya silakan teman-teman ada 4 gambar di depan. Dipilih salah satu yang sesuai dengan diri kalian.
dan satu yang tidak sesuai dengan diri kalian. Yang dua diabaikan saja. Misal, saya lebih suka pergi ke kantor daripada sebagai peneliti begitu. Nah, begitu salah satu tesnya, ada 15 gambar, silakan dicoba. Saya juga mulai menerjemahkan buat teman-teman ya, buat yang mungkin kurang baik dalam bahasa Inggrisnya bisa saya bantu. Nah, itu di depan halaman 1 jangan di next dulu. Ada pekerja kantoran, peneliti, konstruksi atau teknik, dan fotografer. Kalau sudah 10 detik, silakan. Mbak Esti juga boleh main. Atau teman-teman yang off kamera juga boleh main untuk semuanya. Oke. Saya next, yang gambar kedua. Ada juru lelang, guru, mekanik, sama ilmuwan atau kimiawan. Saya lebih suka dari juru lelang sebagai guru atau sebagai mekanik atau sebagai kimiawan. Gitu ya. Saya sebagai contoh saja. Sudah semuanya, saya anggap sudah. Karena jangan lama-lama. Yang ketiga, ada pencatat, terus sales mobil ya. Terus desainer dan paint atau pelukis. Dan yang ketiga ada penolong atau perawat. Kalian lebih suka yang mana dan tidak lebih suka yang mana? Next, gambar keempat. Ada pekerja sosial, admin, pemadam kebakaran, sama manajer. Ini yang mengurusi kantor. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ke gambar kelima. Ada seniman perhiasan, terus penjaga anak-anak, medical diagnostik, kemudian technotes atau notulen. Kalian lebih suka yang mana dan tidak lebih suka yang mana? Lima, 4, 3, 2, 1. Gambar keenam, ada desainer, sketsa, kemudian kurir, kemudian pembantu perawat yang disabel atau difabel, kemudian bisnis manager bisnis. Lima, 4, 3, 2, 1. Gambar ketujuh, lebih suka belajar, dekorasi, atau bisnis, deal bisnis ya, atau memperbaiki sesuatu. Kesepakatan bisnis atau lebih suka memperbaiki sesuatu. Lima, 4, 3, 2, 1. Gambar ke-8, social counselor, scientist molekul, akuntan, atau dokter hewan. Lima, 4, 3, 2, 1. Gambar ke-9, lebih suka menjadi ketua atau admin, atau mendevelop pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, atau sebagai arsitek pemandangan. Gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah, kita lanjut ke gambar ke-10 sebagai dokter gigi, pembawa acara, menggambar, atau juru tulis. Petugas juru tulis ya, petugas informasi nomor 10. Nomor ke-10. 5, 4, 3, 2, 1. Next.
Gambar ke-11 kita ada pengontrol atau kontrol di ruang kontrol, kemudian maklar saham, stock broker ya. Kemudian data analis atau engineer. Pilih salah satu yang suka dan tidak suka. Tiga, dua, satu. Kemudian kita lanjut ke gambar ke-12. 4 gambar lagi. Yang pertama, lebih suka sains, peralatan medis, atau seni, drama. Lebih suka yang mana? Dan tidak lebih suka yang mana? Pilih salah satu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjut ke gambar ke-13. Lebih suka penalaran logis atau mengurutkan sesuatu atau memberi arahan atau mengajar dan menjelaskan sesuatu. Lebih suka secara logika, mengurutkan, mencari arah atau menjelaskan sesuatu. 5, 4, 3, 2, 1. Gambar ke-14. Lebih suka perawat lansia atau agen perumahan, fashion designer, atau pemecah masalah, problem solver ya. Pilih salah satu yang baik dan yang tidak disukai. Sudah, kita masuk ke gambar terakhir. Lebih suka elektronik atau penulis, creative writing, atau pengarsip, atau sales. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau teman-teman sudah mengerjakan semuanya, kita akan sampai ke education level. Jadi itu seperti lowongan kerjanya. Jadi pilih high school atau SD, SMP, SMA, dan kuliah. Mungkin bisa dipilih semuanya. Select all saja biar gampang. Kalau sudah, silakan di next. Nah, silakan diisi data dirinya. Saya seorang laki-laki berusia 27 tahun. Saya dari Indonesia. Dan education levelnya SD atau SMP, primary school, SMA to high school, college atau university, hampir sama. Kemudian PhD itu lebih ke atas lagi, di atas sekelas magister ke atas. Oke, silakan di tes result. Oke, saya jelaskan satu persatu buat teman-teman yang menyimak. Jadi di sini ada dari Dr. Holland ya penelitiannya. Ada 6 tipe personality yang dijelaskan, yang dibagikan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama realistis, kemudian investigatif, kemudian artistik, sosial, enterprise atau perusahaan, dan konvensional atau tradisional atau biasa. Nah, realistis ini seperti bidang-bidang praktis ya, fisik, kemudian konkret atau beton-beton gitu. Kemudian langsung tangan, mesin, dan peralatan. Oke, itu seperti bidang-bidang realistik. Investigatif atau penyelidikan itu lebih ke analitis, intelektual atau kecerdasan, sains, eksploratif, dan pemikir. Kemudian artistik, kreatif, asli atau original, merdeka, chaotic lebih keberantakan ya kalau orang artistik. Kemudian menciptakan media, grafis, dan tekstual. Kemudian sosial, kita kooperatif, support, menolong, kemudian merawat, kemudian mengajar.
Enterprise atau perusahaan, kita lebih ke lingkungan yang kompetitif, kepemimpinan mempengaruhi, dan status. Yang terakhir konvensional, lebih ke orientasi ke detail, terorganisasi, sama ini lebih ke keagamaan. Konvensional. Nah, di gambar ini teman-teman akan melihat lebih dominan mana personality kita masing-masing untuk lebih cocok bekerja di mana begitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau sudah di live dari itu bisa lihat di screen. Saya lebih condong ke sosial 32%, konvensional, kemudian realistik. Nah, tipe personality-nya yaitu SCR AIE gitu ya. Karena kita kalau dari saya sendiri berarti saya lebih condong untuk bekerja di bidang sosial dan konvensional. Konvensional tadi seperti orientasi ke detail, terorganisasi, dan keagamaan gitu ya, dan sosial. Jadi tidak semua 6 itu masuk di diri kita. Kita lebih condong ke 3 teratas saja seperti yang dijelaskan oleh personal Holland kode ini ya. Bisa di SCR-nya. Kalau saya di sosial, konvensional, dan realistik. Jadi lebih baik saya memilih pekerjaan yang lebih ke bidang sosial atau konvensional atau realistis gitu ya. Nah, teman-teman bisa di screen capture di screen masing-masing. Kalau yang sudah selesai tesnya bisa dipelajari lebih dalam lagi. Karena ini kita mengacu ke pekerjaan barat, jadi mungkin pekerjaan-pekerjaannya agak kurang relevan dengan yang ada di Indonesia ya. Ini bisa dijelaskan sendiri. Nah, ini beberapa usulan dari tesnya, lebih condong ke podiatri asisten, corporate trainer, trainer apa ini, korporasi atau perusahaan, cocok nih kayaknya. E-learning development dan dental ini nggak suka. Nah, teman-teman di sini kan saya mengetes di karir tes karena ini yang paling cepat. Nah, teman-teman bisa dites di kanan ini ada banyak tes ya. Salah satunya itu personality test yang lebih dalam nanti mengulas teman-teman bagaimana kehidupan teman-teman. Karena ini kita masuk ke karir, jadi kita baiknya kerja di mana biar tidak terlalu stres dalam menghadapi karir. Begitu. Saya stop screen-nya. Oke, kita kembali ke materinya teman-teman ya. Karena sudah 15 menit kurang lebih. Jadi nanti silakan dicoba-coba saja buat teman-teman yang masih penasaran dengan diri kalian. 123test.com. Nanti bisa di browsing lagi personality test atau yang lain-lainnya. Nah, yang buat kalian yang belum menuliskan cita-cita kalian, silakan dituliskan dengan baik, karena satu tulisan adalah satu doa juga. Karena kita dalam satu majelis, kita dalam suatu kelompok, jadi kita saling mendoakan semoga apa yang dicita-citakan teman-teman yang sudah dituliskan tersebut menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Dan seberapa besar pengorbanan kita untuk untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Karena seperti yang dituliskan teman-teman, kita tidak bisa jangan sebagai orang-orang yang bervisi yang pendek. Begitu. Karena tujuan kita adalah seperti yang dituliskan teman-teman. Jadi kita tidak harus memiliki pekerjaan yang tidak sesuai begitu. Jangan terpaku kalau pekerjaan saya gini, maka saya tidak bisa mewujudkan cita-cita saya yang sudah dituliskan di situ. Jadi tulis benar-benar mungkin cita-cita yang sangat visioner ke depan, mungkin setelah meninggal sama gimana, atau saya ingin ibu seperti orang tua saya seperti gimana. Nah, seperti itu suatu cita-cita yang bagusnya. Saran saya yang terakhir mungkin ya, karena sudah mau berakhir, karena khairunas anfa'uhum linnas. Jadi
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lain. Apabila kita mendapatkan informasi, mungkin ya, informasi buat, wah ini loker ini cocok buat saya ini, karena lulusan saya seperti ini. Jangan segan-segan untuk nge-share ya, membagikan loker tersebut ke grup, mungkin grup angkatan atau teman-teman kalian. Karena 3 hal yang sudah dipastikan, yaitu rezeki, jodoh, dan kematian. Nah, begitu. Jadi rezeki sudah pasti, kalian kalau di-share, kalian mau keterima nggak keterima pun sudah dipastikan. Dan kalau ada teman kalian yang sudah diterima di tempat tersebut, dan itu hasil dari informasi kalian, maka secara tidak langsung kita sudah berperan dalam teman kita tersebut untuk memberikan pekerjaan buat dia. Nah, itu akan insya Allah amalannya kita terus mengalir, pahala kita terus mengalir. Begitu. Nah, jadi jangan segan-segan untuk membantu teman-teman yang lain karena kita saling membantu, gitu ya. Itu pesan saya yang terakhir, dari jangan terlalu pelit atau terlalu egois karena rezeki kita sudah diatur, tinggal kesiapan kita. Karena keberuntungan, misalnya keberuntungan itu tidak serta-merta suatu keberuntungannya, karena rumusnya keberuntungan itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Sedangkan kesempatan adalah urusan Tuhan, urusan Allah, dan urusan manusia, hanya kesiapan saja. Jadi kita tidak usah bingung-bingung buat mencari kesempatan, kita hanya harus bersiap-siap diri saja. Ketika kesempatan itu datang, maka kita sudah siap. Nah, begitu, itu suatu keberuntungan ya bahasanya ya. Mungkin sekian dari saya, Mbak Esti. Dan jangan lupa support kami di Puspaga Kota Surakarta dengan memfollow Instagramnya. Kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman sekalian. Thank you. Thank you, Mas Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Tadi Mas Dedi udah mensimulasikan ya salah satu tools yang tersedia di internet yang free, dan kayaknya memang masih banyak lagi. Bahkan ini kabar-kabar yang kami dengar dari Provinsi Jawa Tengah, di Senaker Provinsi itu udah mau menyiapkan menu baru di web tentang tenaga kerjanya yang isinya untuk tes psikologi ini gitu. Oke, kita sebelum masuk ke diskusi sedikit ngulas lagi dari pemateri pertama, Mas Ian. Tadi jadi gini ya, memang tadi ketika HRD yang kita akan temui itu mungkin dari baby boomer, gen baby boomer gitu ya, kita mesti nyiapin diri how we dress, bagaimana kita berpakaian, berperilaku, biar kita itu masuk ke spek keren mereka gitu. Terus gimana dong Mas Ian, kalau misalnya kita itu kan nggak tahu ya HRD-nya itu dia umuran berapa misalnya, apakah dia masih muda ataukah udah tua ataukah bagaimana, kira-kira amannya kita seperti apa gitu. Mungkin sambil mancing-mancing teman-teman yang mau nanya ya, teman-teman yang mau nanya siapin pertanyaannya, nanti bisa langsung raise hand, kita akan kasih kesempatan. Oke. Baik Mbak Esti, mungkin untuk seperti yang tadi disampaikan ya, ini sambil silakan kalau teman-teman ada sesuatu juga yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan. Secara prinsip, ada bentuk grooming atau uniform yang memang menggambarkan citra naturalnya Indonesia ya. Artinya memang berkesesuaian dengan adat budaya Indonesia, dengan pakaian yang istilahnya santai, dengan pakaian yang bisa dibilang semi formal. Jadi kalau misalnya kita bilang formal, kita harus pakai hem lengan panjang, pakai dikancingkan rapi sekali, bahkan ada yang mensyaratkan pakai dasi dan lain-lain. Oke, misalnya kita rubah sedikit di bawahnya, sehingga yang tadinya sangat formal itu menjadi sedikit natural. Misalnya cukup dengan mengenakan kemeja, dimasukkan dengan rapi, itu saja, dengan pakaian yo kasual biasa atau dengan pakaian atau sepatu-sepatu yang ya agak-agak gaul tetapi ya masih dalam toleransi, bisa dibilang masih sedikit formal, itu saya rasa udah santai. Artinya masuk ke dunia milenial secara gaul this juga oke, ketika masuk ke generasi yang lebih tua itu juga tetap bisa oke diterima. Termasuk dengan mungkin style ya, stylish dari potongan rambutnya, dengan mode-mode rambut yang memang kalau misalnya dengan yang gaul ya jangan terlalu gaul banget, dengan ya mode-mode yang tetap keren. Kalau di
dilihat, dipandang, karena sekarang barbershop kan sekarang banyak sekali sehingga model-modelnya macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman begitu datang melamar kerja, di sini masih pakai garis-garis, di sini pakai dibatik-batik dan lain-lain, ya mungkin kalau untuk generasi yang baby boomer ini menjadi pertanyaan, ini mau kayak Mike Tyson atau mau nge-rap atau mau apa gitu. Jadi ya ini perlu juga diperhatikan. Ya termasuk kalau misalnya untuk cewek ya, perempuan gitu ya, ada mungkin menggunakan kerudung, ya tidak usah menggunakan kerudung-kerudung yang seperti mau datang ke tempatnya teman tenan gitu, atau mau kondangan pakai yang kerudungnya pakai halilintar, pakai apa. Ya cukup dengan pakaian yang semi formal, dan rata-rata ketika mencitrakan seorang pekerja, ini yang harus disesuaikan apa yang dilamar. Jadi kalau melamar pekerjaan ketika datang interview sebagai seorang akuntan, seorang yang nanti bekerja di bidang staff accounting, ini mungkin yang dari vokasi, dari sarjana ekonomi yang dari bidang accounting dan lain-lain ya, misalnya ke bagian keuangan, ya kita harus citrakan bahwa bagian bagaimana uniform yang menggambarkan seorang officer, seorang staff ya. Artinya datang ketika mungkin dengan kerudung yang cukup simple, cukup rapi, tetap menjaga kaidah dari tujuan kerudung, pakaiannya juga demikian, dan pakaian-pakaian yang mungkin lebih disukai kalau di bidang officer itu pakaian yang lebih praktis, lebih simple, misalnya seperti itu. Ini ada yang mau nanya nih Mas dari Ya, Mbak Hana nih. Silakan. Ya, Mbak Hana, silahkan nih. Ya. Mbak Hana mau nanya ya. Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya tidak bisa menampilkan wajah karena di sini sinyalnya lagi jelek. Oh iya Pak, pertama saya mau bertanya, bagaimana sih kalau seumpamanya itu kan HR itu bertanya begini, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, sebaiknya itu kita harus menjawab bagaimana ya Pak? Saya itu bingung kadang. Terus kadang itu juga beliau tuh bertanya begini, kemarin tuh, ya itu dulu sih Pak, yang kelebihan dan kekurangan dulu aja deh Pak. Soalnya kemarin tuh banyak pertanyaan yang menjebak gitu loh Pak, waktu interview. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yan mau langsung jawab atau gimana? Langsung jawab aja ya. Oke, saya jawab nanti bisa ditambahi dari Pak Dedi juga ya, dari Mas Dedi, karena di Puspakan juga ada banyak kompetensi bidang itu. Ketika kita dipertanyakan atau kita diberikan pertanyaan kaitan dengan kelebihan dan kekurangan kita, ya ceritakan kelebihan kita bahwa kita memang memiliki hal-hal yang memang kita memiliki prestasi dalam arti misalnya skill. Misalnya, kelebihan berarti ada sesuatu yang memang di atas rata-rata orang normal kuasai. Misalnya, ketika seorang tes menjadi seorang staff accounting atau menjadi supervisor accountingnya misalnya. Kalau supervisor udah jelas tahu lah kan, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Staff misalnya, staff accounting. Ketika seorang staff accounting yang rata-rata itu baru mengetahui mungkin tentang data administratif batas itu, tetapi tidak mengetahui tentang bagaimana tentang ledger, jenda ledgernya. Bahkan ada beberapa kandidat staff accounting yang saya melakukan interview itu, dia juga ternyata sudah privat A, sudah privat di pajaknya sudah oke. Ini berarti kelebihan. Artinya ada kemampuan di atas rata-rata orang yang biasa miliki yang perlu kita sebutkan. Jadi kita akan menyampaikan tentang kelebihan kita, itu kelebihan-kelebihan yang realistis kalau bisa terdata. Misalnya kita punya kompetensi, pernah menjadi seorang juara. Oke, saya pernah juara, ini ada dokumentasinya, memang ada sertifikatnya, ada piagamnya. Yang sekarang banyak terjebak adalah bahwa seorang pelamar kerja ketika ditanya apa kelebihan dan kekurangannya, oh saya seorang yang tidak percaya diri, bahkan ada lagi yang seperti ini, menjawabnya kekurangan tetapi sebenarnya kelebihan gitu. Banyak yang menjawab yang maaf, jawaban-jawaban yang tidak kontras dengan yang sebenarnya. Misalnya seperti ini, saya punya kekurangan Pak, saya kalau kerja lupa waktu, saya workaholic, saya kalau kerja nggak pulang-pulang, saya kalau kerja kalau belum selesai masih nginep di kantor dan lain-lain. Loh itu kalau bagi perusahaan itu kelebihan, tapi banyak yang menuliskan itu sebagai kekurangan. Gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi kontradiktif apa yang ditanyakan dengan apa yang kita sampaikan. Kalau ditanyakan kelebihan, jawablah dengan sesuatu kemampuan yang memang Anda berada di atas rata-rata orang, itu baru yang namanya kelebihan. Kalau dijawab dengan kekurangan, jawablah kekurangan yang sebenarnya kekurangan itu tidak menghalangi karir dari tempat yang Anda lamar. Misalnya gini,
kita ngelamar ke bagian produksi, oke lah misalnya ke bagian produksi atau ngelamar ke bagian HRD gitu. Lalu ditanya tentang sumber daya manusia. Bahkan itu apa kekurangan Anda? Oh, kekurangan saya itu saya males banget kalau ngobrol dengan karyawan gitu loh, Pak. Pokoknya gimana gitu. Ngelamarnya bidang HRD, HRD berhubungan dengan karyawan. Kalau udah seperti itu kok disampaikan sebagai bentuk kelemahan, yaitu berarti itu jurang yang siap menelan Anda. Sehingga ketika perlu menyampaikan kelemahan, sampaikanlah kelemahan yang tidak menghalangi karir terhadap tempat yang kita tuju. Kenapa? Bukan berarti tidak jujur atau bagaimana, tetapi ini bagaimana bersiasat ketika kita menghadapi di interview. Karena karir yang sebenarnya, keberhasilan seorang karyawan sebenarnya tidak dilihat ketika akan masuk. Saya selalu melihat ketika dia di 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, bagaimana grafik perkembangannya. Itu kalau saya sebagai seorang HR ya. Jadi saya tidak melakukan langsung judgement pada saat masuk seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin dari Pak Dadi ada tambahan-tambahan, ini juga saya baca di chat ada pertanyaan juga ini gitu ya. Oke, silakan dari Pak Dadi mungkin ada tambahan-tambahan, Pak. Silakan, Pak. Monggo kalau Mas Diri mau nambahin. Pertanyaan sama ya, Mbak? Atau cukup? Pertanyaan sama, Mbak. Dehana? Oke, clear ya Dehana ya. Makasih Mas Yan. Jadi ini memang banyak banget memang yang saya sering ketemu juga nanyainnya itu apa sih kalau tanya jawaban kelebihan dan kekurangan mesti ngomong yang sejujur apa gitu. Kadang-kadang bahkan memang ini juga pada konsep mengenali diri yang kurang tadi sebenarnya hubungannya dengan ke situ. Banyak yang beneran-beneran nggak tahu yaitu kelebihannya apa atau kurangnya apa. Mas Dedi mau nambahin nggak? Cek suara saya masuk. Dikit aja sih, Mbak. Buat ya Mas ya. Masih di mute Mas. Ini udah masuk pakai HP Mbak, tapi saya. Udah terdengar, udah. Udah ya? Pakai 2 saya, Mbak. Oh, udah, oke. Monggo, kalau mau nambahin Mas Dedi. Buat usul sih kalau saya kan di bidang pendidikan ya. Kalau di pendidikan itu lebih terutama yang lulusan Solo itu banyak yang tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki gitu. Jadi jawab saja dengan lugas, dengan tegas bahwa saya itu bekerja di situ karena skill saya begitu. Jadi jangan ragu-ragu apakah Anda bersedia diterima di sini dan bersedia gini kan biasanya gitu. Insya Allah saya bisa Pak dengan skill saya yang seperti ini. Jangan jawab yang ya baiknya pekerjaan gimana Pak gitu kan. Jadi kalau saya lebih pengalaman saya itu banyak orang-orang Solo terutama ya Solo ya. Kalau di luar-luar kan enggak. Orang Solo itu lebih suka rendah diri malah rendah harga dirinya juga malah kalau di bidang di depan HRD ya. Jadi kayak tidak nilainya berkurang begitu kalau tentang kepercayaan diri. Jadi untuk menjawab ya lebih baik percaya diri saja begitu. Itu usulan sih. Kalau buat kelebihan dan kekurangan tadi ya. Oke Mas Dedi, ini kita sebelum ke pertanyaan yang tertulis, boleh masuk ke teman yang pengen nanya langsung ya Pak Mas Yan ya. Ada Dek Sri Lestari yang pengen nanya. Dek Sri Lestari silahkan nanya dulu, nanti untuk yang Dek Suari yang mau nanya yang lewat chat nanti kita bacakan ya. Oke, silahkan Dek Lestari. Dek Lestari silahkan. Kok nggak mau ya? Hah? Halo? Dek Lestari? Oh, kayaknya nggak jadi Pak ya? Oke, Mas Yan, saya bacakan pertanyaan dari Dek Suari ya. Atau dia nanya ini, ini dia punya pengalaman beberapa kali tes. Di tes tertulis maupun psikotes, dia bisa pas dengan baik. Cuma pas wawancara, dia merasa dia sering gagal, dia gagal. Karena dia merasa sering gugup, jadi kayak nggak pede mungkin ya. Terus ini Dek Suari minta dikasih tips mestinya. Kenapa? Gimana ya biar bisa lebih pede gitu. Terus dia juga nanyain tentang tes ya tadi ya. Mas Yan mungkin bisa langsung dilihat di chatnya nggih.
Mas Yan mau langsung jawab nggih ini ya? Oke. Masih ke-mute, Mas. Mas Yan masih Baik, untuk Mbak Suari Hadining ya, ini dengan kalau misalnya tes tertulis, psikotes merasa lancar-lancar aja, pas interview kok tiba-tiba merasa gagal karena gugup dan lain-lain. Oke, kalau kita bicara tentang tipsnya. Baik, yang pertama, manusia itu akan bisa dengan berlatih. Sehingga pada saat interview itu pun juga akan mampu dengan berlatih. Apa yang harus dilakukan tipsnya? Ketika akan menghadapi interview, kalau kita memang merasa bahwa kita sering gugup, sering tidak nyaman, dan lain-lain, yang pertama lakukan ya, yang dilakukan pertama, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari seorang perwakilan manajemen perusahaan atau bagian HRD atau bagian manapun. Apa estimasi pertanyaan yang muncul? Lalu siapkan jawaban dari teman-teman semua, siapkan jawabannya. Misalnya ada pertanyaan tentang nama, teman-teman sudah menyiapkan tentang namanya. Setelah dituliskan, dari pertanyaan dan rencana jawaban itu sudah dituliskan, sekarang mulai lakukan dengan yang namanya berlatih. Bagaimana berlatih menjawab dengan baik, dengan duduk yang baik, dengan posisi tangan yang baik, menjawab sesuai dengan yang sudah kita tuliskan, karena ini adalah prosesnya berlatih. Setelah itu menyampaikan dari mulai jawaban 1 sampai dengan jawaban terakhir dari kemungkinan pertanyaan, silakan boleh diulangi lagi. Ini yang namanya belajar ketika menghadapi wawancara. Kenapa? Skill dalam komunikasi persuasi di wawancara itu bukan masalah bakat, bukan masalah tetapi perlu yang namanya persiapan. Sehingga kalau perlu disiapkan, insya Allah ketika sudah bersiap dengan baik, paling tidak menata hatinya lebih baik. Itu yang pertama. Jadi melakukan proses berlatih gitu ya, berlatih menjawab. Yang kedua, ketika berlatih menjawab kalau diperlukan, cari orang lain sebagai seorang mentor, seorang coach, orang yang berpengalaman di bidang ini, tanya langsung, suruh menilai kalau diperlukan. Apakah sudah terkesan ketika mengatakan, ketika menyampaikan masih gugup, masih ragu, atau apapun kalau perlu diminta untuk memberikan masukan. Ini tip yang kedua. Tip yang ketiga adalah ketika mau melakukan proses wawancara, ketika datang ke tempatnya perusahaan, paling tidak kita sudah tahu tentang perusahaan, ngerti peta ke arah sana, kita persiapkan 30 menit sebelumnya sudah sampai dengan di lokasi, kita sudah siapkan makan atau minum yang cukup, kita sudah menggunakan pakaian yang membuat kita percaya diri, dan itu merupakan salah satu faktor dari diri kita sehingga kita sudah pede. Kalau masih ternyata dengan cara seperti itu masih sering gugup, sering hilang, dan lain-lain, oke, teknik ketika mau melakukan wawancara ada namanya teknik bernafas dengan sangat baik menuju kesiapan diri kita. Kalau enggak datang ke tempatnya, masuk ke kamar mandi, ke toilet, jangan sampai kita menjadi lemah atau tidak semangat, bikin kita supaya itu lompat-lompat. Kalau saya belajar dulu dengan misalnya dengan seperti gaya Anthony Robbins atau gaya Tung Desem Waringin, masuk ke tempatnya toilet, lompat-lompat gitu, oh, yes, misalnya seperti itu beberapa kali sampai kita melepaskan emosi-emosi kita. Ketika kok kenapa diperlukan kita datang 30 menit sebelum proses wawancara, kita bisa menggunakan kamar mandi perusahaan tersebut, bisa menggunakan keakraban dengan lingkungan di perusahaan tersebut, dan itu akan membuat kita jauh lebih nyaman. Setelah itu kalau duduk nyaman, gunakan pernapasan terus sehingga benar-benar di dalam otak kita terpenuhi oksigen kita, sehingga ada unsur kreativitas yang selalu muncul, hormon-hormonnya selalu bekerja dengan baik karena kita sudah bernapas dengan sangat baik. Itu yang merupakan faktor yang paling kuat. Kalau gugupnya karena ada masalah psikologi, masalah mental, psikis, ada trauma atau fobia, datang ke tempat saya terapi, insya Allah selesai. Itu. Jadi kalau yang 4 tip tadi adalah proses bagaimana pelajaran penyiapan, tapi kalau yang terakhir itu berarti sudah melakukan ada proses tindakan intervensi psikologinya. Ini yang tadi tanya oleh Mbak Suari ya. Itu. Terus yang berikutnya lagi ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaan tetap dengan gaji ya ketika interview, udah langsung saja di chat. Jadi kalau ditanya tentang gaji ketika interview, ya sampaikan aja. Kalau misalnya di Solo kita bilang masalah dengan lulusan SLTA belum berpengalaman dan lain-lain, ya sampaikan aja kalau undang-undang di sini adalah ada batasan UMK atau UMP, gunakan itu sebagai acuan karena memang itu sebagai salah satu yang digunakan sebagai acuan untuk pemberlakuan salary. Kalau misalnya dia sudah S1, baru saja lulus dan lain-lain, ketika ditanya gaji kok bingung, lihat berita-berita UMP dan UMK paling tidak 20-30% plus dari UMK, itu menjadi salah satu hak ketika S1 karena sudah ada peningkatan pendidikan.
Setelah itu masuk lagi di level berikutnya, kalau ada pengalaman, ya silahkan. Saya beberapa kali di pengalaman perusahaan, dari perusahaan A pindah ke B, di tempatnya B mendapatkan 2 kali gaji. Kenapa? Karena saya bisa jual kemampuan. Dan saya kontrak, kalau kerja di perusahaan, saya kontrak, saya mau kerja cuma 2 tahun, apa yang bisa saya perbaiki, saya tidak mau kerja lebih dari 2 tahun, kontrak awal 2 tahun, saya perbaiki ini, setelah itu saya harus boleh mengundurkan diri misalnya. Kenapa? Karena kita bisa fight dengan kompetensi kita. Jadi kalau jawaban tentang gaji, kita hindari menjawab dengan sesuatu yang klise seperti zaman dulu ya, seperti zaman kolonial, udah yang penting terserah Bapak, yang penting saya kerja dulu Pak, kasihan banget gitu. Tenaga kerja Indonesia itu kok mesake gitu ya. Harus punya yang namanya integritas dan citra diri, karena ini penting sekali dibangun. Saya ketika datang interview dengan perusahaan dulu, interview dengan owner, selalu saya bilang, apa yang bisa saya lakukan di perusahaan Bapak, dan Bapak mau bayar berapa, dan saya punya waktu berapa. Karena itu penting sekali untuk saya, sehingga saya tidak akan bekerja lebih dari 5 tahun dalam suatu perusahaan. Kenapa saya hitung seperti itu? Karena saya harus mempunyai ekspansi pemikiran untuk melakukan proses pembenahan. Development-nya oke, setelah oke selesai, saya harus keluar ke tempat lain, development tempat lain lagi. Dalam tanda kutip, di dalam pikiran, kan kalau ke tempat lain lagi, gaji saya 2 kali lagi, gitu kan. Kira-kira seperti itu gambarannya, gitu teman-teman. Oke, ini tadi ada pertanyaan ya, berkaitan dengan bagaimana ketika gaji, sebagian sudah saya tuliskan juga. Oke, terus bagaimana kalau ternyata kita sudah sampaikan kekurangan seperti tadi ya Mbak Hana sampaikan, kalau misalnya ternyata kita menyampaikan kekurangan di bidang tertentu, ternyata dipindah ke bagian yang kita kekurangan, ya kita harus selalu melakukan pada saat bekerja, forget it, pada saat interview. Kenapa? Pada saat interview udah tidak akan diingat-ingat, jarang ada seorang manajer yang buka-buka kembali kalau tidak terjadi kasus. Selama prestasi kerjanya baik, tidak akan dibuka-buka lagi hasil interview yang sebelumnya. Kalau toh dibuka kasusnya, dibuka hal-hal kaitan catatan dengan interview, pada saat mau promosi, dilihat dulu kayak apa, dan lain-lain. Lalu pada saat kita terjadi pelanggaran-pelanggaran, dibuka, ini kayak apa sih kok melanggar? Oh ternyata mantan preman, pantesan kok di sini gebukin orang, datang ke pabrik, misalnya gitu ya. Itu bisa terjadi, baru dibuka-buka masa lalunya. Tapi kalau karirnya fine-fine aja, karirnya bagus, pekerjaannya bagus, prestasi kerjaan bagus, yang namanya CV yang jarang diotak-atik sampai dengan belakangan. Walaupun superseded ya, kalau saya dulu memberlakukan kalau di tempatnya HRD, ini ada namanya file karyawan. Kalau level manager 10 tahun dari dia keluar tetap kita simpan, karena terjadi apa-apa tetap akan kita simpan. Kalau level supervisor 5 tahun, kalau level staff berapa? 2 tahun kita simpan. Ini file yang kita simpan. Artinya kalau file itu masih bekerja, berarti kita masih menyimpannya terus. Tapi akan dibuka file itu, file wawancara, CV maupun apapun, hanya pada saat terjadi suatu masalah, kalau itu dibuka langsung. Tapi kalau karir fine, tidak akan dibuka. Bahkan akan terus, udah forgetted lah, ternyata orangnya bagus kok sekarang gitu ya. Biasanya akan seperti itu. Lalu ada lagi, ketika ada jawaban, bagaimana kalau saya ditanya, jawabnya itu dengan tegas, dengan lugas. Ya ini kalau di daerah Jakarta gitu dan lain-lain itu diperlukan, dan itu bagus ya, artinya bagus kalau kita menjawabnya dengan lugas, dengan asertif. Tapi kalau untuk di Solo, apalagi kalau bagian dari perwakilan perusahaan juga orang asli Jawa dari Solo gitu, ya ini agak hati-hati. Kadang-kadang tegas dan lugas dikira orang yang mau mengintervensi. Jadi kita harus melakukan ekologis. Kita berada di Medan, mungkin beda, enggak gitulah Pak, enggak cukup itu UMP misalnya, kita ngomong gitu no problem. Tapi kalau di Solo kok jawab seperti itu, enggak akan diterima. Kenapa? Karena adat budaya, ekologinya tidak pas. Jadi sesuaikan dengan populasi yang ada di daerah itu, adat budaya yang berlaku. Ketika interviewnya di Solo, walaupun yang interview dari ras manapun, bukan hanya orang dari Jawa, tapi ketika di perusahaan sini, ya harus berbicara dengan adab-adab sebagai seorang Jawa. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita maui, kita sampaikan, tetapi ada sedikit-sedikit ditutupi gitu. Ya ini kalau orang Jawanya kan gayanya harus seperti itu. Nah ini salah satu tip trik. Jadi kalau kita nanti interviewnya kok di Surabaya, interviewnya di Jakarta, interviewnya di Batam, harus beda dengan ketika datang interview di Solo atau Jogja. Karena khas, di Semarang juga beda. Lalu ngajarkan, ketika ngajar, loh ini pelajarannya menjadi tidak umum. Loh memang pelajaran interview itu tidak umum karena ada kaitan ekologi. Ekologi yang berlaku pada suatu daerah tertentu, hukum-hukum adat-adat yang berlaku di daerah tertentu gitu ya. Ada lagi pertanyaan, kalau dalam interview, apa alasan saya resign dari perusahaan sebelumnya dan melamar ke perusahaan? Lah itu sering sekali kan ditanyakan menjadi semacam jebakan. Lo kamu ngopo kok pakai keluar dari perusahaan yang sebelumnya? Apakah nggak cocok dengan atasan? Atau nggak baik dengan hubungan dengan teman? Atau kamu terjadi pelanggaran? Oke, jawab dengan secara natural yang baik. Kita lihat-lihat situasi dari perusahaan. Setidak-tidaknya kalau perusahaan yang kita tempati sebelumnya
itu secara leverage-nya, secara kesejahteraan itu berada di bawahnya, kita sampaikan bahwa saya sebagai seorang tenaga kerja berhak untuk mengaplikasikan pendidikan skill saya dengan balasan atau imbal jasa yang lebih baik ke perusahaan yang lebih bagus secara nasional. Dari mana kamu tahu? Loh, kok kamu tahu kalau perusahaan lebih bagus dari sebelumnya? Paling tidak kita baca di website, baca di internet, baca di cita-cita karyawan dan lain-lain, perusahaan ini memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih bagus sehingga saya berharap bisa bekerja di perusahaan ini. Karena ini banyak sekali ditanya nih, alasan resignnya kenapa? Bahkan ada beberapa, saya juga termasuk dulu ketika jadi HR, itu akan melakukan surat penahanan, surat pengalaman. Kenapa? Kalau resignnya tidak melakukan atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau resignnya di aturan perusahaan misalnya, harus sekurang-kurangnya 30 hari sebelum hari H ketika mengundurkan diri harus menyampaikan surat pengajuan, harus di-approve. Kalau tidak di-approve, tidak boleh resign begitu saja. Ini juga akan diberlakukan secara undang-undang dan saya juga akan melakukan. Hal ini salah satu yang sering digunakan, tapi maaf, kadang-kadang kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita, tidak tahu apakah kita itu dalam koridor masih cukup waktu 30 hari atau tidak. Kepintaran atau kecerdasan kita ketika negosiasi dengan perusahaan untuk kita diberikan izin mengundurkan diri dengan baik, dengan hormat, dalam waktu walaupun tidak 30 hari, ini yang akan menjadi pertaruhan. Sah-sah aja teman-teman masih bekerja di tempat, sudah interview tempat lain, tetapi ketika akan mengundurkan diri, harus melakukan negosiasi kedua pihak. Ke perusahaan yang saat ini berada, itu harus negosiasi bagaimana secepat mungkin bisa mengundurkan diri dengan baik, dengan hormat, di-approve oleh perusahaan, tidak menjadi catatan negatif atau catatan buruk, di perusahaan yang dituju bisa diterima dengan jenjang waktu atau dengan jeda waktu, karena menghormati hukum bahwa kita akan bisa diizinkan setelah 30 hari. Jadi kadang-kadang kalau ditanya reasonnya kenapa, ya harus jelas. Tapi maaf, kalau ada orang yang resign, ini kalau di aplikasi bidang HR, ya bidang HRD, itu banyak. Orang mengundurkan diri, tapi sebenarnya bukan mengundurkan diri, tapi karena dipecat. Ini banyak. Dipecat dengan catatan tertentu, tapi dituliskan mengundurkan diri. Misalnya terjadi korupsi. Lalu dipecat. Oke lah dipecat, tidak mendapatkan pesangon yang lebih. Apa yang terjadi? Terjadi. Saya seorang praktisi HRD, saya kerja di 13 perusahaan, jadi mungkin beberapa iklim dari bagi perusahaan saya juga mengenal, termasuk saya konsultan, banyak sekali perusahaan yang akan mengenalkan demikian. Artinya ada karyawan yang mereka di PHK, mereka dipecat ya karena suatu pelanggaran tertentu, karena sudah SP3 sampai akhirnya harus di PHK, uang pesangonnya tidak penuh karena dia pelanggaran, terjadi pelanggaran kriminal, sehingga dia diminta untuk mengundurkan diri, akhirnya dia mengundurkan diri. Ketika dia mengundurkan diri, surat keterangannya mengundurkan diri, bukan karena pelanggaran peraturan. Apa yang dikatakan kalau kita ditanya oleh HR? Ya kita jawab karena ada mungkin ketidakcocokan dengan manajemen perusahaan, terjadi sesuatu dalam arti bahwa saya sudah mungkin tidak cocok, saya perlu tempat yang lebih baik, saya ingin berkarir dengan lebih baik karena di sana mungkin karirnya tetap dan lain-lain, yaitu menjadi jawaban-jawaban yang biasa akan disampaikan. Sebenarnya HR tahu. Kenapa HR tahu? Karena biasanya kalau ini posisi ya, kalau mungkin untuk level staff atau level senior staff itu masih nggak begitu digubris banget. Tapi kalau udah level supervisor, saya nerima supervisor dari salah satu perusahaan, bukan karena saya meng-hire tertentu atau melakukan proses ngambil yang ketika dia melamar, kita konfirmasi ke HRD yang bersangkutan, ke perusahaan yang bersangkutan. Untuk apa? Kita tahu penyebab dari resign-nya. Sehingga kalau teman-teman di level tertentu, supervisor ke atas, kok mau menyampaikan istilahnya mau menyampaikan tentang sesuatu yang tidak sesuai ketika melamar dengan alasan resign yang sebelumnya, ya biasanya akan justru menjadi bumerang. Kenapa? Karena perusahaan biasanya tanya, entah lewat staf atau lewat siapa, akan telepon, akan menghubungi perusahaan sebelumnya atau tim-tim yang di sebelumnya. Sehingga apapun halnya ketika kita menjadi seorang karyawan, tenaga kerja, artinya dengan cara bagaimanapun kalau toh terjadi konflik dengan perusahaan atau ketidaksinkronan dengan perusahaan, tetaplah berlaku yang baik, tetaplah berlaku yang baik kalau kita masih akan terus memperjuangkan karir kita. Kenapa? Karena di dalam bidang HRD secara nasional itu sebenarnya terjadi sebuah pertalian, ikatan komunikasi yang langsung. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya alasannya ya silakan alasan, tapi diperhalus. Jangan bilang misalnya, wah saya dulu nyolong Kuningan Pak, ketika habis nyolong ketahuan terus saya dipecat, ya udah nggak pelan diterima di kerjaan yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya nyampaikannya ya tidak sevulgar itu. Gitu. Ya dulu ada kelalaian saya Pak, sehingga saya memang harus mengundurkan diri dari perusahaan, tetapi kelalaian itu sudah sangat saya sadari, sudah sangat saya
mengerti sehingga saya tidak akan melakukan itu lagi, dan itu pun karena benar-benar khilaf misalnya, itu akan lebih baik dibanding kita tidak menyampaikan dengan yang semestinya. Itu demikian ya, ini yang kalau namanya tidak namanya Mas Nyit-Nyit, Mas atau Mbak Nyit-Nyit ini agak sulit. Mbak ini, kayaknya Mbak ini Pak, Mas. Oke, Oke. baik. Oke, Terima silakan kasih dari banyak. Pak Dedi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dedi. Hari ini banyak dapat ilmu saya Pak, Mas, dan teman-teman insya Allah ya. Saya boleh minta satu pertanyaan curian ya Mas ya. Oke. Jadi teman-teman, dulu ini Mas Yan ini tuh pimpinan saya waktu saya di perusahaan swasta. Saya. Dan waktu saya di interview waktu itu ada pertanyaan yang saya sampai sekarang ingat banget. Dan orangnya galak. Jadi hanya gini. Ya, diceritakan orangnya galak gitu ya. Kalau kamu keterima di sini, terus aku suruh kamu jalan dari pabrik sampai ke Palur, jalan kaki. Kamu mau nggak? Itu pertanyaan kayak gitu. Terus waktu itu Mas, saya jawabnya gini. Kalau saya jalan itu ada kerjaannya Mas, disuruh. Waktu itu panggilnya Pak ya. Kalau saya jalan sambil ada kerjaan yang harus saya lakukan, siap. Tapi kalau cuma suruh jalan, mau dibayar berapapun, saya nggak mau. Saya jawabnya gitu Mas. Oke. Yang kayak gitu Mas, yang pertanyaan kayak itu sering banget loh. Jadi HRD itu kadang tuh bikin pertanyaan yang bikin gitu. Ini mau kemana arahnya gitu. Kalau saya boleh minta penjelasan Mas, waktu itu tanya kayak gitu, itu apa sih yang mau dicari HRD-nya gitu? Yaitu Mas Yan sendiri waktu itu gitu. Jadi, ini yang diceritakan pas interview. Jadi kalau pas galaknya nggak diceritakan, karena nggak pernah galak dulu ya Mbak ya. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita banyak sekali ya pertanyaan seperti itu. Jadi di tempatnya HR itu ada kaidah ketika mempertanyakan atau melakukan proses interview. Yang pertama adalah relevansi pekerjaan yang mau ditempati dengan satu, ada yang namanya attitude, ada yang namanya skill, ada yang namanya knowledge. Dari pengetahuan, keterampilan dan mental ini, itu tiga-tiganya ketika seorang HR atau seorang perwakilan perusahaan melakukan interview, memang ada bagiannya. Di bagian HRD itu akan berkutat di tiga-tiganya. Di bagian nanti manajemen pengguna, misalnya manajer accounting, manajer produksi, manajer quality control, pasti akan bicara tentang skill, tentang keahlian dan pengetahuan yang relevansi langsung dengan pekerjaan. Tapi kaitan dengan wawasan umum, kesopanan, adab, mentalitas, itu pasti bagian HRD yang akan melakukan proses penggalian informasi. Salah satu yang saya lakukan adalah bagaimana seorang karyawan harus staff, karena perusahaan yang ini dilamar adalah perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan mental yang tinggi, mental yang kuat, mental yang benar-benar bisa disampaikan bahwa dia tahan banting, dia tahan untuk berbagai macam intervensi, bahkan ada tahan terhadap tekanan gitu, ibarat kayak per mobil lah kira-kira kayak gitu ya. Kalau perusahaannya dengan model seperti ini, maka ISA juga akan melakukan proses interview dengan cara-cara mungkin yang bisa dibilang ekstrim psikologi interview. Mode-mode ini yang mungkin tidak banyak dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia iklim ketimburan nggak begitu cocok, tapi saya menggunakannya. Ada ketika seorang datang melamar ke tempat saya, ketika saya interview ijazahnya, fotokopi saya sobek di depannya, saya sobek-sobek, saya taruh di meja, saya banting. Apa yang terjadi secara psikologinya? Saya pengen tahu mentalnya dia. Apakah dia akan tetap berkata dengan kejujuran atau berlaku dengan mentalitas yang baik? Kenapa ini dilakukan? Ya ini adalah sebuah tes mental. Dan itu saya lakukan di beberapa perusahaan. Sampai sekarang ini ketika saya diminta klien, seorang supervisor misalnya teknisi, saya minta ketika saya pegang avometer, meterman itu, ketika saya wawancara, dia tidak bisa menggunakan, saya banting di depannya. Bagaimana gini aja kok nggak bisa menggunakan? Katanya ada teknisi. Saya seorang sarjana teknik, saya sekarang mendalami HR, saya mendalami NLP, saya seorang psikologi terapan, saya interview di mana-mana, saya bisa melakukan tes seperti masa kamu nggak bisa? Itu termasuk tekanan mental. Kenapa? Ketika seseorang tetap bisa melakukan tugas dengan baik dalam tekanan yang tinggi, berarti mentalnya terasah dengan baik. Dan itu tugas HR untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang memang tahan banting, tahan tekanan, dan lain-lain. Karena ada beberapa, maaf mungkin kalau Mbak Esti tahu dulu ketika habis saya interview orangnya nangis-nangis di lobi gitu ya. Ada juga gitu ya. Mungkin untung aja bapaknya nggak datengin saya gitu. Tapi setelah proses interview berakhir, saya selalu sampaikan, ini proses interview kita bahkan ada yang namanya interview dengan cara mode diskusi kelompok, diskusi panel. Ketika di diskusi panel, ini orang benar-benar bisa diserang oleh teman yang lainnya. Bahkan kenapa? Karena para interviewer yang datang ini kan bersaing. Ketika diskusi panel, mereka akan saling menjatuhkan supaya yang diterima dia. Karena diterima satu, ada 8 orang misalnya gitu kan, yang sudah sampai tahapan itu. Mereka akan diskusi, akan saling menjatuhkan, dan inilah yang namanya kecakapan. Kecakapan untuk melakukan sebuah proses kemampuan. Dan ini benar-benar harus terasah, teman-teman.
Jadi ketika ini benar-benar terasa, makanya harus ya kuat mental, karena HR itu memang menggali kekuatan mental juga gitu. Nah ini salah satu mode kalau sudah ditanyakan Mbak Santi apa ya, itu salah satu intervensi psikologi untuk melakukan tes mental. Jadi ya masih cukup bagus lah, karena ada juga yang kadang-kadang ya ketika dibanting ijazahnya nggak terima terus langsung pulang, dan ya itu ada juga. Udah berjuang jadi S1 setengah mati, Pak gini aja kok masih ijazahnya disobek pakai di, wah ya ada yang langsung pulang, tapi tetap kita telepon sampai dengan orang tuanya, kita minta maaf dengan karena itu adalah proses interview. Jadi HR juga harus asertif, artinya ketika dia melakukan harus menjelaskan. Oke, mungkin ada lagi ini kan Oke, yang Mas masuk Mbak. Berarti dari memang Pak waktu Yuda, kita tes teman-teman ya. dari Mas Itu kita Yuda juga mesti Panji selalu Wijaya. konsentrasi ya ini ya. Bagaimana HR itu menilai karakter karyawan untuk berbagai kebutuhan terkait Oh, karyawan tersebut, baik promosi atau jika ada masalah-masalah dengan lingkungan atau apapun. Oke, ini secara tidak langsung ya, secara tidak langsung sebenarnya kalau karakter itu akan dinilai yang pertama. Jadi kalau kita menggunakan psikotes, kita gunakan sebagai salah satu acuan. Jadi dalam tanda kutip hanya sebagai acuan. Karena kebenaran dari hasil psikotes yang dilakukan bukan alat psikotesnya yang salah, tapi ketika pelaksanaan bisa jadi terjadi penyimpangan, sehingga ketika psikotes kita hanya gunakan sekitar 50-60%. Setelah itu adalah catatan dengan proses interview. Ini yang ditanyakan oleh Mas Yuda Panji ya. Jadi ketika melakukan proses interview itu untuk menggali yang namanya karakter. Sehingga ada proses-proses dengan orang tertentu. Kalau saya sudah menggunakan pola-pola NLP, dari mulai mengenali metaprogram, preferensi, mengenali profil, mengenali masing-masing, saya mengenali bahasa tubuh, saya mengenali dengan lie detektor, artinya kalau dia berbohong saya harus sudah paham dengan mikrodinamika sel-sel kecil di dalam wajahnya, perubahan wajahnya, saya harus memahami itu. Ini salah satu ketika HRD melakukan penilaian terhadap karakter. Dan karakter yang sesuai itu berarti adalah karakter yang dibudayakan di perusahaan. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang banyak dengan sopan santun, dengan ramah tamah, dengan kekeluargaan, berarti karakter itu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kalau calon karyawan atau karyawan yang mau promosi harus menyesuaikan diri dengan karakter yang dibangun oleh perusahaan. Oke, saya rasa itu penjelasan untuk Mas Yuda Panji Wijaya ya. Kalau ada yang lain, kayaknya udah cukup yang tertulis itu Mbak Esti. Waktu saya kembalikan ke Mbak Esti. Terima kasih Mbak Esti. Alhamdulillah. Aduh, sayang banget ini waktunya udah hampir habis Mas Yan. Baik, Jadi saya mau izin nih mau menutup dan mau menyampaikan kesimpulan dulu ya. Baik. Dari sekian banyak yang disampaikan, alhamdulillah banyak banget yang bermanfaat, yang kita dapat pencerahan. Bahkan saya yang sudah pensiun dari mencari kerja Mas Yan, itu masih wah nanti bisa ditular ke teman-teman nih gitu ya. Oke teman-teman, jadi disampaikan Mas Yan tadi bahwa apa yang mesti kita siapkan biar kita pas battle. Saya bilang battle karena emang benar-benar kita berkompetisi, memperebutkan pekerjaan terbaik kita mesti nyiapin 4 hal tadi ya. Semuanya udah bisa download semua. Oke, nanti dibaca sendiri. Kemudian tadi tentang sosmed yang perlu di-highlight ya guys, karena kita kebanyakan tuh ini anak sekarang ya, itu kebanyakan tuh kayak semua di-share di medsos tanpa memikirkan itu tuh nanti ada efek entah di mananya yang akan bisa berpengaruh ke masa depan kita gitu. Jadi mulai sekarang mungkin kita lebih beware of sharing anything di medsos ya. Hati-hati pokoknya share yang keren-keren aja. Terus yang ketiga yang saya juga highlight dari Mas Yan tadi bahwa sesuatu yang positif itu bisa terinduksi di diri kita kalau kita biasakan. Jadi ketika kita merasa nggak pede, bilang aja kita pede. Kita pokoknya apapun yang positif kita biasakan untuk pertama diucapkan, itu lama-lama akan bisa menjadi kebiasaan kita gitu. Baiklah teman-teman, hari ini mungkin sampai sekitar